Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, pelajar kelas 8 SMP. Kita hari ini bertemu kembali dengan Bu Eni, masih membahas teks eksposisi, tapi kali ini kita akan membahas kaidah dan ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, apa yang menjadi kaidah atau ciri kebahasaan dari teks eksposisi? Kita lihat. Yang pertama, anak-anakku, ada istilah atau kata teknis yang sesuai dengan topik di dalam teks eksposisi. Kemudian kaidah yang kedua ada menggunakan kata kerja mental. Terus ada pronomina, kemudian menggunakan kata rujukan dan kata persuasif, dan yang kelima, teks eksposisi pasti akan selalu ada konjungsi di dalamnya. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu istilah atau kata teknis yang sesuai topik. Apa itu istilah atau kata teknis? Anak-anakku, istilah atau kata teknis ini adalah kata-kata atau kosakata yang sering digunakan di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, kalau di pelajaran biologi kalian akan mengenal ekosistem, habitat, kemudian metamorfosis. Nah, ini misalnya kalau di bidang lingkungan hidup nanti akan muncul istilah populasi, habitat, mamalia, polusi, hutan lindung, reboisasi, dan lain sebagainya. Itu contoh di bidang lingkungan hidup. Kalau di bidang yang lain, contohnya misalnya di bidang kesehatan yang saat ini sedang tren, yaitu mengenai corona, maka akan muncul istilah ketika kita membahas corona, akan muncul istilah COVID-19 atau COVID-19. Kemudian ada istilah pandemi, kemudian ada istilah social distancing. Ada lagi anak-anak, di situ ada istilah ODP, ada istilah PDP. Apa toh itu ODP? Kalau menurut kalian di bidang kalian, bahasa kalian mungkin ODP itu orang duwe pacar, PDP pacar dalam pencarian. Bukan, ini kalau menurut kalian di bahasa gaul kalian. Tapi kalau ketika kita membahas corona, ODP itu artinya orang dalam pantauan, PDP itu pasien dalam pengawasan. Nah, kemudian yang kedua ada menggunakan kata kerja mental atau verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Itu yang disebut dengan kata kerja mental. Contohnya ada memprihatinkan, memperkirakan, berasumsi, menduga, berpendapat. Ini contoh dari kata kerja mental yang sering digunakan dalam teks eksposisi. Kemudian ada juga menggunakan pronomina atau kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Ini, lah pronomina ini ada beberapa anak-anak ini yang dijelaskan Bu ini hanya dua, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang, dan pronomina non persona atau kata ganti yang bukan orang. Kata ganti orang itu ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga biasanya. Nah, ini anak-anakku, kalian harus tahu aku, saya, kamunya, dia, mereka, kami, itu termasuk kata ganti orang yang seperti sudah dijelaskan Bu Eni pada materi sebelumnya, atau dulu Bu Eni pernah menjelaskan. Kemudian kalau kata ganti non persona bisa saja kata ganti penunjuk, di sini, di sana, ini, itu, dan seterusnya. Tidak dibahas detail lagi di sini. Oke, kemudian yang ketiga ada kata perujukan dan kata persuasif. Kata perujukan dan kata persuasif itu apa toh? Kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat sekarang yang kata rujukan. Kata rujukan itu kata yang digunakan untuk mengacu pada suatu hal, mengacu pada suatu hal untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Misalnya ini, itu, hal ini, hal itu. Nah, dalam teks eksposisi sering juga digunakan kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, menurut titik-titik, mengacu titik-titik. Itu termasuk yang disebut kata rujukan. Kita lihat contohnya. Misalnya, ini ada yang ditandai oleh Bu Eni ini, ada COVID-19 bla 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 bla, kemudian ada penyakit ini. Nah, COVID-19 ini menjadi kata yang dirujuk, kemudian penyakit ini menjadi kata rujukannya. Yang dimaksud penyakit ini adalah COVID-19. Kemudian pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Status tersebut ini kata rujukan yang merujuk pada pandemi di paragraf sebelumnya. Nah,
penyebaran virus ini masih sama COVID-19. Jadi yang hijau-hijau ini ada hubungannya, yang biru-biru ini ada hubungannya, yang hijau-hijau biru-biru ini siapa merujuk siapa, mana yang kata rujukan, mana yang dirujuk. Saya ulangi sekali lagi, ini status tersebut, maksudnya status tersebut kata rujukannya pandemi sebagai kata yang dirujuk. Oke, itu yang dimaksud dengan kata rujukan. Kemudian mengacu pada penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat bla bla bla, ini juga bisa, karena di dalam teks eksposisi kan sering mengemukakan pendapat orang. Jadi menurut pendapat ahli, menurut dokter ini, mengacu pendapatnya siapa, jadi menurut, berdasarkan, mengacu, itu termasuk kata rujukan. Nah, ini. Oke, sekarang yang kata persuasif. Sering di dalamnya ada kata persuasif itu intinya membujuk, mengajak. Maka contohnya ada harus, perlu, sebaiknya, hendaknya, diharapkan. Jadi kata persuasi ini bisa berupa ajakan, himbauan, saran ini. Oke. Nah, sekarang contohnya oleh karena itu penanganan virus ini harus dilakukan. Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi diperlukan kerja keras, harus dilakukan. Lah ini merupakan kata persuasif yang digunakan di dalam teks eksposisi. Kemudian ada lagi, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah perlu dilakukan, perlu diberikan sanksi kalau melihat teks ini. Jadi perlu dilakukan, perlu diberikan sanksi. Kata perlu ini adalah salah satu bentuk kata persuasif. Kemudian konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang sering digunakan di dalam semua teks, termasuk di dalam teks eksposisi. Ada beberapa konjungsi yang digunakan di dalam teks eksposisi. Oke, nah yang ditandai merah ini, anak-anakku, yang ditandai benih merah ini adalah kata-kata yang sering, konjungsi yang sering digunakan di dalam teks eksposisi. Teks eksposisi itu menggunakan konjungsi waktu, bisa disebut juga dengan konjungsi kronologis. Kemudian ada konjungsi sebab akibat yang biasa juga disebut dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini bisa terdiri dari sebab akibat atau akibat sebab. Nanti bisa dipelajari di buku paket kalian. Konjungsi kronologis itu yang menyatakan waktu. Sedangkan konjungsi-konjungsi yang lainnya seperti yang dipaparkan Beni ini, kalian bisa membacanya, kemudian nanti bisa melihatnya di dalam teks eksposisi yang kalian punya di buku paket atau di buku pegangan yang lain. Nah, demikian anak-anakku, kita sudah belajar mengenai kaidah ciri kebahasaan. Saya ulang lagi, ada beberapa kaidah ciri kebahasaan, yaitu istilah teknik menggunakan kata kerja mental, ada pronomina, kemudian ada kata rujukan dan persuasif, dan kemudian ada konjungsi di dalamnya. Selesai kita belajar ciri atau kaidah kebahasaan eksposisi. Nah, semoga anak-anakku bisa memahaminya, dan pembelajaran kita kali ini cukup sekian, dan selalu diakhiri dengan oleh Bu Eni, sayangku, cintaku, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.